Salam bagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali malam hari ini kita bergabung kembali dalam acara Paulus Rachel Ministry. Namun lebih dahulu kita akan tunduk kepala, mohon hikmat Tuhan. Kembali Bapak yang baik, Engkau sudah di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kalau kami ada ini bukan karena kuat kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Biar hari ini kami boleh menjumpai firman dan Tuhan di dalam tiap-tiap pribadi. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada, kembali hari ini di tahun yang baru 2024 kita kembali diingatkan firman Allah. Sebagai tahun yang baru ini hidup kita semua berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan membaca firman Allah dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 19 sampai dengan 23. Cukup panjang tapi akan saya bacakan ayat-ayat ini. Daniel 2 pasal 2 ayat 19 sampai 23. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyikapkan hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, terpuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal-hal yang dipersoalkan raja. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dunia ini bukan surga. Dan juga surga bukan dunia. Dunia ini firman Allah mengatakan penuh onak dan duri. Tuhan sudah menggariskan hidup manusia itu sampai kapanpun akan dalam kesukaran, kesulitan, dan penderitaan. Itu dibentangkan dalam firman Allah, Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Tapi hari ini di tahun yang baru, kita akan mempelajari tokoh yang luar biasa yang dapat menembus masa kesukaran, masa kesulitan, yaitu siapa? Daniel. Daniel adalah orang yang berpendidikan tinggi dan dia memiliki integritas pribadi yang sangat tinggi. Daniel juga seorang pemuji dan penyembah yang setia di hadapan Tuhan. Nah, ini rahasia-rahasia malam dalam firman Allah akan kita pelajari. Ada 3 hal yang perlu dipelajari. Yang pertama, Daniel memuji Allah semesta alam. Ayat yang ke-19 tidak saya bacakan. Pujian adalah respon kita terhadap apa yang telah dilakukan Allah. Banyak hal yang Allah telah lakukan dalam kehidupan kita. Seperti halnya dia menolong, dia memberkati, dia melindungi, dia menjawab segala doa dalam persoalan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dan pemirsa, ciri-ciri orang percaya yang sungguh mengasihi dan melayani Tuhan adalah pujian. Pujian itu di dunia pun ada, di akhirat pun ada. Berarti dunia dan akhirat itu pujian sangat didambakan oleh Allah. Dalam Wahyu pasal 4 dan juga Wahyu pasal 7,
kita bisa membaca bagaimana para malaikat dan tua-tua di sana. Dia berkumpul menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sayangnya di neraka tidak ada sikap seperti ini. Karena memang Tuhan tidak membuka cabang di neraka. Yang kedua, mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Ayat yang ke-20. Bagaimana Daniel tahu tentang mimpinya raja. Padahal dia tidak tahu dan tidak pernah diceritakan oleh raja kepada Daniel. Tetapi Daniel bisa mengungkapkan itu karena hikmat Allah yang membuka rahasianya kepada Daniel. Nah, Bapak Ibu, perjalanan hidup kita ini di tahun yang baru ini tidak selalu mudah. Kecuali atau kadang-kadang mengalami kesulitan dan kita juga kadang-kadang mengalami penderitaan. Tetapi jawabannya kita butuhkan hikmat dan kekuatan seperti Daniel ini. Kalau tidak Daniel mengungkapkan dengan kebenarannya, maka dia sendiri pun akan termasuk salah satu di antara sekian sobat kenalannya di kerajaan yang akan dibinasakan oleh raja. Tetapi karena anugerah Tuhan, maka Daniel bisa selamat. Kalau sudah dibaca dalam Markus pasal 5, perempuan yang menderita 12 tahun, itu luar biasa. Dia punya penyakit pendarahan 12 tahun. Tetapi punya satu keyakinan, punya iman, punya keberanian. Sampai dia mengatakan kalau asal aku jamah jubahnya saja pasti sembuh. Dan iman itu dibuktikan keberanian. Dia berani mendesak di tengah-tengah orang yang ratusan begitu dalam keadaan sakit 12 tahun lamanya. Tapi akibatnya tindakan yang hebat ini dia sembuh total. Itu yang dihadapi. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terlalu sulit bagi Tuhan. Kalau kita punya iman, punya keberanian dalam menempuh hidup tahun yang baru ini, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga, mempercayai Allah penjawab doa, ayat 23. Daniel juga memiliki kebiasaan dalam hidupnya, dalam dirinya, yaitu doa dan memuji Allah. Karena dia tahu bahwa Allah itu pribadi yang menjawab semua apa yang dia doakan dan minta kepada Allah. Teka-teki salah satunya menimpa raja yang sulit dipecahkan itu telah dinyatakan kepada Daniel sebagai jawaban atas permohonannya. Mempercayai Allah itu modal utama buat Bapak Ibu Saudara di tahun yang baru ini. Orang boleh katakan kesukaran, penderitaan dan lain sebagainya akan dihadapi tahun yang baru ini. Tapi orang yang percaya punya Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan dia berkuasa untuk menolongnya. Karena itu hadapilah hidup ini dengan iman dan keberanian supaya kita melihat berkat-berkat Allah. Kalau saudara baca dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, bagaimana perwira Kapernaum itu dia mempunyai hamba yang sakit. Tapi dia mengatakan jangan Yesus singgah dalam rumah saya. Saya tidak pantas untuk menerima Yesus. Tetapi dia mengatakan tidak masalah. Sekali lagi ini perwira ini dengan keyakinan jangan sekali-sekali katakan saja. Pasti pembantu saya di rumah akan sembuh. Dan itu menjadi kenyataan. Tuhan mengatakan pulanglah. Itulah sembuh hambamu di sana. Sembuh pada jam itu juga dikatakan jam 1 siang. Kalau dalam Injil yang lain. Nah, inilah satu bukti kenyataan. Tahun yang baru ini mari kita hadapi perjuangan hidup ini. Sesulit apapun asal kita memiliki iman dan keberanian, maka tidak ada yang mustahil. Berkat akan selalu mengalir untuk hormat dan kemuliaan Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kita percaya segala sesuatu akan berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik buat pengajaran firman saat ini. Ajar kami mengerti menghadapi tahun hidup yang baru ini
2024 penuh dengan kesukaran kesulitan, tapi kami bersama dengan Tuhan punya kebenaran firman Allah. Tanamkan Tuhan iman pada kami, tambahkanlah keberanian untuk menempuh apapun yang dihadapi sepanjang tahun ini. Bersama dengan Tuhan Immanuel, kami tidak akan takut dan gentar, karena semua jadi untuk kemuliaan Tuhan. Firman-Mu hidup dan berkuasa dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.